Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Itu agenda berapa ya? Ada sahabat Latsar. Agenda 2 hari pertama ya. Nah, saya ini tadi baru dikirimi meeting ID-nya, jadi agak terlambat, nggak dikirim. Oke. Baik, adik-adik sahabat Latsar yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai angkatan yang keberapa ini? Halo? Angkatan 140. Wah, luar biasa. Iya, Pak. Orang ya ini ya? Iya, Pak. Golongan 3 semua? Iya, Pak. Ada dokternya nggak ini? Nggak Ada, ada, Pak. nggak ada. Ada. Ada, Pak. Dokternya dari mana? Dari puskesmas mana? Dari Puskesmas Mangkang, Bapak. Mangkang. Oh, yang dari Gunung Pati nggak ada ya? Dokter Asti nggak ada di sini. Soalnya tetangga saya barusan ikut. Depan rumah saya ini loh, ikut Latsar Kota Semarang. Dokter Asti dari Puskesmas Gunung Pati, Puskesmas Mijen. Baik, ada sahabat Latsar, hari ini adalah agenda 2 RA1 dan ini adalah syarat ada sahabat Latsar untuk menempuh Latsar sehingga nanti lulus dapat sertifikat. Insya Allah ada sahabat Latsar semuanya diangkat menjadi PNS full 100%. Sekarang amin, kan baru 80% toh. Kepingin toh 100% kepingin ya? Ingin, Pak. Oh ya wes, nek kepingin. Insya Allah lulus gitu loh. Soalnya ada yang nggak kepingin. Dari Solo itu ada yang mengundurkan diri, beberapa orang dokter juga ada yang mengundurkan diri. Mungkin melihat gajinya kok besar sekali gitu loh. Gaji pokoknya 80% bisa 20 jutaan ya. Gaji pokoknya 80%. Ya 20 juta nek dikurangin nolnya kan ya 2 juta ngono loh. Nah, gitu. Baik, ada sahabat Latsar yang saya hormati, saya Sudirman Mustafa, Widya Iswara ahli utama dari BPSMD Provinsi Jawa Tengah akan mendampingi adik-adik sahabat Latsar di dalam mengikuti proses pembelajaran agenda 2 RA1. Ini dia. Oh, mohon maaf. Saya share screen dulu ya. Nih. Iya. Sudah nampak? Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Oke, slide saya sudah nampak ya. Nanti ada agenda 2 RA2. Nah, di agenda 2 RA2 ada sahabat Latsar nanti akan berdiskusi tentang tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, ada sahabat Latsar nih tugas individu, tugas kelompoknya belum saya upload. Habis ini nanti saya upload, silahkan dibuka di Kolabjar LMS Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Nah, dikerjakan, insya Allah 3 hari ke depan harus diupload di Kolabjar kembali, dan nanti saya akan memberikan nilai pada adik-adik sahabat Latsar. Nah, nilai itu nanti semua nilai tugas, baik individu maupun kelompok, akan diakumulasikan menjadi satu penentuan kelulusan setelah seminar aplikasi atau seminar aktualisasi dan habituasi yang terakhir, yang di laporannya ya kira-kira ya 2 bulan yang akan datang. Panjenengan nanti seminar terakhir dan itu penentuan kelulusan. Dan insya Allah kita setiap angkatan itu di saat penutupan pasti diklasifikasikan, dimunculkan untuk naik ke panggung 5 besar. Nah, mudah-mudahan nanti dari kelompok ini juga ada yang 5 besar. Baik, adik-adik sahabat Latsar yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Agenda 2 hari ini saya akan mulai dari core value berakhlak ya. Nah, core value berakhlak itu ada apa saja yang berkaitan dengan core value berakhlak. Di MOOC
Adik-adik sahabat laser sudah membaca modul semua kan? Sudah? Halo? Sudah? Apa yang didapat di MOOC? Di agenda 2 RA1 ini? Silakan berikan pendapat sebentar sambil saya menghidupkan AC dulu. Silakan. Monggo adik-adik sahabat laser, apa yang kalian dapat di modul agenda 2 RA1 selama MOOC? Ada apa di sana? Atau tidak dibaca? Dibaca, Bapak. Dibaca. Nah, sekarang siapa yang berani mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya apa yang terserap di agenda 2 RA1 di modul tersebut. Yang di sana sudah notabene tertulis dan yang meluncing core value ASN berakhlak itu adalah Pak Presiden ya. Jangan main-main. Itu beliau yang meluncing Pak Jokowi dan itu adalah ide gagasannya Pak Jokowi langsung. Silakan, adik-adik sahabat laser. Nggak ada yang berani mengemukakan pendapat? Ada apa yang dapat diserap selama panjenengan mengikuti MOOC kurang lebih 10 hari? Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Lah ini saya menyampaikan cerita, Bapak. wakil khusus untuk agenda 2. Siapa namanya? Ya. Sebutkan Saya namanya. Dia. Saya Dia. Dia Puspomukti, Bapak. Ya. Ya, dari mana? Dari Dinas Koperasi Usaha Mikro. Oke, Koperasi Usaha Mikro. Next, silakan dijawab. Ya, di agenda 2 ini berfokus kepada pemaparan tentang core value ASN yang baru, yaitu berakhlak. Yes. Berakhlak, Bapak. Ya, Jadi berakhlak itu apa? Ya, berakhlak itu berorientasi pelayanan, yaitu adalah kita sebagai ASN perlu menempatkan diri tidak lagi sebagai orang atau pejabat yang bisa sewenang-wenang, tapi justru kita hadir di tengah masyarakat untuk menyediakan semacam pelayanan, baik itu administratif maupun lainnya kepada masyarakat. Jadi kita hadir sebagai bagian dari penyelenggaraan negara ini agar masyarakat itu jadi lebih terfasilitasi secara publiknya, Pak. Begitu. Oke, Pak. next. Terus kemudian ada akuntabel. Akuntabel di sini adalah terkait dengan kemampuan para ASN yang sesuai dengan kapabilitasnya. Ya. Akuntabel. Terus kemudian K itu ada kompeten. Kompeten itu adalah kita sudah melewati saringan-saringan CPNS dan kemudian kita dibekali lagi dengan ilmu-ilmu supaya kita lebih kompeten dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Next. Terus kemudian ada harmonis. Harmonis di sini maksudnya adalah kita bisa sinergi dengan hal-hal, maksudnya adalah dengan dinas-dinas lain, kemudian dengan apa namanya, Bapak? Maksudnya kita bisa harmonis antara satu dinas dengan dinas yang lain agar menyediakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Bapak. Oke, next. Terus kemudian ada loyal. Loyal di sini adalah loyal kepada Pancasila dan NKRI. Di sini maksudnya adalah, ya, ini adalah salah satu identitas kita yang kita perlu junjung tinggi karena kita sudah tahu bahwa Pancasila ini sudah menyatukan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan ada beberapa nilai-nilai yang memang harus kita internalisasi ke dalam diri kita, gitu Bapak. Ya. Terus,
Terus kemudian adaptif. Adaptif di sini adalah kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan luar, karena banyak sekali tantangan-tantangan baru ini menghadapi dunia yang sangat istilahnya adalah VUCA itu ya Pak ya, Fuka. VUCA, Ya, volatility, ya itu Bapak maaf ya, saya ya, udah, lupa. saya paham. Ya, Next. terus kemudian adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah terkait dengan kita sebagai ASN perlu juga mengajak pihak-pihak swasta untuk membangun fasilitas atau sarana-sarana yang bisa mendukung pelayanan pada masyarakat. Ya. Demikian kurang lebihnya yang saya tangkap Bapak. Mohon diberi Oke. arahan selanjutnya. Terima kasih, excellent banget Mbak Diah Puspomukti. Terima kasih. Saya sangat apresiasi kepada peserta yang berani menyampaikan pendapat, dan pendapat itu saya tidak pernah akan menyalahkan. Itu adalah pendapatnya Mbak Diah Puspomukti, perlu diapresiasi. Dan apresiasinya sudah barang tentu, karena ini adalah RA1, agenda 2 RA1 yang menilai tugas individu dan kelompoknya adalah saya. Maka saya memberikan apresiasi apapun bentuknya tugas individu Mbak Diah Puspomukti, saya akan beri nilai minimal 90. Bisa 90, bisa 91, bisa 92, bisa 93. Karena saya menghargai orang yang berani mengungkapkan pendapat. Ya. Terima kasih Bapak. Excellent banget. Jadi kita belajar di dalam satu komunitas birokrasi, apapun yang terjadi, kalau ada kita berdiskusi, diharapkan untuk menyampaikan satu opini atau gagasan kreatif dari pemikiran kita, maka kita nggak usah takut-takut. Sampaikanlah apa yang ada di pikiran kita, supaya kita menjadi maju. Nah, kalau kita dalam satu komunitas, ayo, mari kita berdiskusi untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada. Apa pendapat masing-masing dari peserta rapat atau rakor? Meneng kabeh. Terus apa solusinya? Nggak ada kan? Nah, maka saya sangat menghargai Mbak Diah Puspomukti sudah memberikan contoh pada 9 orang yang lainnya untuk berani menyampaikan pendapatnya. Oke, saya beri apresiasi. Karena saya yang menilai, saya akan berikan minimal nilai individu panjenengan 90. Yang lain ya. Terima kasih Bapak. Ya, ini adalah pembelajaran bagi kita, ya. Jadi tidak perlu kita takut untuk menyampaikan pendapat masing-masing hasil pemikiran atau gagasan kreatif yang kita miliki. Baik, lanjut. Jadi agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima, excellent service. Ya, demi kepuasan masyarakat, yang pertama tadi disampaikan oleh Mbak Diah, berorientasi pelayanan. Yang kedua apa? Akuntabel, ya toh? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Kota Semarang kepada semua peserta laksana untuk memberikan layanan yang terbaik, sehingga masyarakat ada merasa puas dengan layanan birokrasi kita. Karena sampai hari ini stigma masyarakat terhadap birokrasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih rendah kualitas layanan kepada masyarakat. Contoh, silakan panjenengan ketika satu next time ya, naudzubillah min dzalik, kita nggak kepingin ya masuk rumah sakit. Tapi bisa dilihat bagaimana pelayanan stigma masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah. Contohnya puskesmas, rumah sakit daerah. Umpamanya saja kalau di Kota Semarang, Wongsonegoro, bandingkan dengan rumah sakit swasta. Kenapa kok masyarakat bilang, kenapa ya kok layanan para perawat, para dokter
yang di rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta, di rumah sakit swasta itu kok excellent banget gitu loh. Kok friendly banget ya yang di swasta itu. Kenapa kok yang di pemerintah itu kok wah galak-galak, tidak memberikan layanan yang terbaik. Nah, ini stigma yang tumbuh berkembang sampai hari ini masih melekat di hati masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai birokrasi, apalagi adik-adik sahabat Lasar adalah penerus-penerus suksesi kepemimpinan nanti di Kota Semarang, rekrutmennya tidak main-main. Rekrutnya melalui proses yang panjang. Betul? Betul ya? Mulai dari tes CAT, tes SKD, tes SKB, terus dan berbagai macam, mungkin ada wawancara dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu proses yang panjang. Nah, maka jagalah marwah roh daripada proses penerimaan CPNS itu dengan cara apa yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2021 yang kita kenal dengan Core Value ASN. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian apa lagi? Loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini loh. Maka apa yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi betul sekali. Walaupun masih ada kurang-kurang sedikit, tapi saya tidak mencari kekurangan. Tetapi saya meminta kepada keberanian adik-adik sahabat Lasar. Luar biasa. Nah, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi walaupun kita ini udah lulus S1, adik-adik sahabat Lasar sudah punya nanti sertifikat Latsar, kemudian oleh BKD, BKPP SDM Kota Semarang, Pak Muhammad Haris nanti melakukan pemberkasan. Berkasnya dikirim ke BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis. Kembali lagi ke Kota Semarang oleh BKPSDM Kota Semarang dibuatkan SK untuk ditandatangani oleh pembina kepegawaian. Dalam hal ini adalah Pak Hendar Prihadi sebagai wali kota. Itu jangan puas sampai di situ. Untuk adik-adik sahabat Lasar supaya bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang excellent service kepada masyarakat Kota Semarang, belajar tiada henti, menimba ilmu tiada henti. Jadi walaupun jauh ke negeri Cina, kita tetap berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, kapabilitas kita, sehingga kita mampu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Semarang. Gitu ya. Walaupun ya toh, walaupun gajinya 2.500.000, walaupun gajinya baru 2 juta, tapi TPP Kota Semarang itu paling besar di Jawa Tengah. Ya kan? Tunjangan kinerjanya paling besar di Jawa Tengah. Adik-adik sahabat Lasar sudah menerima belum tunjangan kinerjanya? Sudah, Pak, 25%. Nah, berapa persen? 25%, Pak. Nah, 25%. 25% itu berapa coba? Berapa? Rupiahnya kalau dibulatkan dalam bentuk angka berapa rupiah? 25% itu. Nah, 1,5 juta. Keren banget. 25% 1,5 juta loh, Mas. Lah nek 100% piro? 6 juta. 6 juta, Pak. Nah, tidak ada di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang TPP-nya setinggi itu. Baru staf, 100% panjenengan diangkat staf nanti, 6 juta TPP panjenengan. Mengalahkan kami di Jawa Tengah, pegawai provinsi, yang golongan saya itu 4D, Bapak Ibu sekalian. TPP saya cuma 6.300.000. Golongan saya 4D, golongan panjenengan 3A. Mau ngambil ke 4D itu butuh waktu 30 tahun.
Jenengan tunggu nanti kalau mau 4D, 30 tahun aja belum tentu dapat golongan 4D. Nah, ini perlu diapresiasi. Panjenengan perlu bersyukur gitu loh. Sebagai masyarakat, sebagai birokrasi yang mendapatkan amanah dari rakyat Kota Semarang, ya bersyukur dengan cara apa? Berbuat sesuatu yang lebih terhadap warga Kota Semarang, sesuai dengan profesinya masing-masing, memberikan layanan yang optimal. Yang dokter bagaimana sikap seorang dokter melayani pasien. Yang perawat juga demikian. Yang di OPD juga demikian. Memberikan layanan kepada masyarakat secara baik, tanpa diskriminatif. Siapapun dia, harus kita berikan layanan yang sama, dengan kualitas yang optimal. Gitu loh. Maka itulah bentuk kebersyukuran kita. Baru golongan 3A 6 yuto. Kurang ngeri kuwi TPP jenengan nek 100%. Luar biasa Pak Hendar Priadi, saya acung jempol betul. Pembangunan Kota Semarang secara fisik luar biasa juga bagus. Nah, itu ditiru. Pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang inovatif seperti Pak Hendar Priadi itu perlu kita dukung. Aku ki ora nggak kampanye, tapi memang secara faktual, real, konkret di lapangan, beliau itu sangat baik. Karena beliau juga setiap kami PKN, pelatihan kepemimpinan nasional, kita undang beliau untuk memberikan sebagai narasumber, memberikan pencerahan kepada Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan secara diklat PKN kita di DPSND Provinsi Jawa Tengah. Keren beliau, luar biasa. Bagus sekali. Dan saya bukan orang Jawa, terus terang aja, aku wong Jawa. Saya orang Sumatera, asli dari Bengkulu. Dan saya mulai masuk Kota Semarang itu karena orang tua kerja di sini, dimutasi di Kejaksaan Tinggi di sini, di Jawa Tengah, maka saya mengikuti orang tua tahun 72. Kelas 3 SD. SD saya di SD Peterongan. SMP saya SMP 2. Terus pindah ke Tim-Tim. Balik lagi ke Semarang, kuliah di Undip. Dapat istri orang Jawa. Akhirnya nggak pulang ke Sumatera. Jadi, lah saya warga Kota Semarang. Saya udah berkali-kali mendapatkan wali kota. Wali kota yang menurut saya, sejak tahun 72 sampai hari ini, yang terbaik itu adalah punya inovasi-inovasi untuk membangun Kota Semarang secara fisik maupun non-fisik adalah Pak Hendar Priadi. Itu ditiru. Ya, adik-adik sahabat Latsar, sebagai pemimpin yang baik kita tiru, yang jelek kita tinggal. Nah, kemudian apalagi saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi di dalam kita bekerja, perbedaan itu pasti ada. Nah, itulah harmonis. Itu loh. Kita tidak melihat dari ras apa, dari suku apa, dari warna kulit apa. Ketika kita bekerja memberikan layanan kepada masyarakat, maka kita tidak mengenal hal itu. Yang kita kenal adalah pelayanan yang optimal. Excellent service. Nah, kemudian berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, loyal. Artinya kita loyal kepada ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Tidak ada lagi koma, titik. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai jati diri, falsafah bangsa, itu sudah final. Jadi titik ya, adik-adik sahabat Latsar, nggak ada koma lagi. Jadi tidak ada satupun kekuatan golongan kelompok di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang mau menggantikan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Jadi itu loyal kita kepada NKRI. Nah, terus berinovasi ya, adik-adik sahabat Latsar. Adaptif. Tadi Mbak Puspa menyinggung VUCA. VUCA itu adalah perubahan yang sekonyong-konyong, datangnya tanpa diundang, pulangnya tanpa diantar. Kayak panjenengan yang undang anu kuwi lho. Apa namanya? Apa kuwi? Sing
acara-acara ritual apa itu datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar itu. Adaptif ya, VUCA itu adalah ketidakpastian. Yang perubahan yang datang sekonyong-konyong tanpa kita prediksi, tanpa kita bisa mengantisipasinya. Contoh, pandemi COVID-19. Siapa yang pernah membayangkan yang namanya COVID-19? Siapa yang pernah bisa memprediksi? Sekonyong-konyong tahun 2020 datang dengan dahsyat. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita bangsa Indonesia tidak survive, tidak punya kemampuan, tidak punya keunggulan, maka kita nggak bisa ngatasi. Nah, alhamdulillah bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Sampai hari ini kita bisa mengatasi COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 segera punah. Allah SWT kembalikan ke habitat aslinya. Yaitu adalah satu cobaan. Ya, dan membangun kerjasama yang bersinergi. Kerjasama sinergi itu tidak hanya antar OPD, antar lembaga, antar organisasi, tapi kerjasama antara Mbak Diah Puspomukti dengan Mas Farehsa Lerian, dengan Mas Beni Eka Putra, dengan teman-teman yang lainnya. Itu adalah merupakan pengamalan atau pengimplementasian daripada bersinergi dan kolaborasi. Tidak ada orang pintar di dunia ini yang tanpa dukungan orang lain. Jadi semua kita bisa mencapai sukses menjadi presiden, sukses menjadi menteri, sukses menjadi kepala badan, sukses menjadi gubernur, bupati, wali kota, tanpa dukungan orang lain, impossible. Nonsense, ngomong kosong. Ya, coba jenengan gede kayak gini, bisa hadir di virtual kayak gini. Atas bantuan siapa? Siapa yang berjasa dengan adik-adik sahabat Laser semua, dengan kalian semua, bisa duduk di virtual sebagai calon pegawai negeri sipil Kota Semarang? Siapa yang paling berjasa? Orang tua, Pak. Nah, ngono yo ngerti lo ya, orang tua. Ibumu yang melahirkan kalian semua. Nah, maka adik-adik sahabat Laser, ada orang lain yang berperan terhadap keberhasilan kita. Ini tujuan pelatihan kita. Maka pelatihan ini bertujuan memfasilitasi pembentukan aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dengan apa? Employer branded. Bangga melayani bangsa. Itu loh. Employer branded kita adalah bangga melayani bangsa. Jangan panjenengan nek melayani bangsa alah wis ana wong, wis ana liyane, kuwi tugasé wong liya, kudu tugasku. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya basa Jawane iren-irenan. Itu nggak boleh ya. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang profesional. Nah, indikator keberhasilannya apa? Selama minggu pembelajaran ini peserta akan mampu memberikan contoh perilaku ASN yang mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan bla 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 ASN apa namanya core value ASN berakhlak. Ya, jadi itu yang diharapkan. Nah, berorientasi pelayanan, lihat bagaimana seorang guru tampil di depan siswa dan siswinya, di depan muridnya, secara excellent, dia dengan ikhlas, dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, guru menyampaikan ilmunya kepada siswa-siswinya dengan apa? Penuh dengan keringat, penuh dengan peluh, walaupun dengan penghasilan yang terbatas. Coba kita lihat, ada guru yang masih statusnya wiyata bakti, ada guru yang statusnya honorer, tapi ada guru yang statusnya udah 100% sebagai PNS. Mari kita komparasi. Yang guru wiyata bakti 1 bulan penghasilannya 400.000. Yang guru honorer di daerah-daerah tertentu penghasilannya 1 bulan 150.000, bahkan ada yang 50.000. Tapi perjuangan mereka luar biasa. Mereka menyampaikan, mentransfer ilmu, skill mereka, knowledge skill mereka kepada adik-adik kita, generasi sebagai penerus bangsa nanti
Next time suatu saat nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh. Hasil dari buah layanan yang baik dari guru-guru yang berstatus pahlawan tanpa tanda jasa. Keren. Ya. Maka adik-adik sahabat Lasar, marilah kita selalu bersyukur pada Allah SWT. Kalian semua adalah bagian-bagian orang-orang yang Allah berikan keberuntungan. Ya, Allah berikan keberuntungan, mendapatkan TPP yang besar, gaji yang cukup, bisa berkarir di kota Semarang, dengan status yang nanti sebentar lagi akan hilang, C-nya, calonnya hilang, akan penuh menjadi pegawai negeri sipil. Nah, bentuk lain kita di dalam kebersyukuran kita itu, mari kita jaga sikap perilaku daripada birokrasi yang unggul. Selalu bersyukur pada Allah SWT. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ada yang bisa meneruskan? Inna adzabila syadid. Inna azabila sadid. Siapa tadi yang meneruskan? Saya, Pak. Oh, Mas Rizky ya. Nah, itu loh. Inna azabila sadid. Mas Rizky itu surat apa? Suratnya apa ya, Pak? Surat Lupa. Ibrahim. Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ayat 7. Allah mengingatkan kepada kita. Bersyukur kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, maka nanti akan berlipat gandakan. Tetapi ketika engkau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, tunggulah, azabku amatlah pedih. Itu loh, diingatkan sama Allah SWT. Ya, ini adalah bentuk layanan. Bagaimana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dengan Kopri-nya gagah, wah, tapi layanannya kayak apa? Itu loh. Mari kita datang cek, ada nggak yang dari Dinas Kependudukan, Dispenduk Capil, beserta 10 orang ini, ada nggak? Nggak ada. Bagaimana kita memberikan layanan kependudukan, surat kelahiran, surat kematian, surat tanda penduduk, dan lain sebagainya. Secara optimal tanpa ada tendensius apa-apa. Ya, itu baru namanya birokrasi yang unggul. Nih, lihat, ini kantor pertanahan. Bagaimana memberikan layanan bidang pertanahan di Kota Semarang. Kantornya itu loh, di dekat stadion itu. Stadion lama. Di jalan apa tuh? Jalan stadion kalau nggak, Timangun Sarkoro. Jalan Timangun Sarkoro. Di situ. Di Dispenduk Capil. Itu loh, kantornya ada di Gayam Sari sana. Dekat Kecamatan Gayam Sari. Coba panjenengan nyoba-nyoba nggak tanpa melalui kenalan ke Dispenduk Capil, dicoba layanannya kayak apa. Saya sudah mencoba semuanya. Saya suatu saat mencoba untuk mengganti KTP saya yang sudah rusak. Karena sering dipakai untuk tiket-tiket pesawat, karena kita mendampingi peserta diklat benchmarking atau studi banding ke daerah-daerah luar Jawa, KTP-nya rusak, melotok kabeh. Nah, saya datang di layanan mobil keliling Dispenduk Capil. Pada saat itu dia berada di pinggir Simpang 5 pojok DWL. Bekas Plaza Simpang 5 yang udah sekarang nggak karu-karuan itu. Saya datang, Mas, nun sewu, badhe ganti KTP dos pundi. Apa jawabannya? Oh ya Pak, bisa. Di sini saged Pak. Nah, saya sampaikan ini lupa KTP saya sudah rusak. Terus jawabannya berikutnya apa? Ngapunten Bapak, blangkonipun niku ampun telas. Itu nenggo radilami. Lagi diusulkan ke pusat untuk mendatangkan blangko. Oh ngaten toh Mas, saya bilang. Iya Pak. Nah, terus gimana ini saya bilang? Ya ini saya beri suket dia bilang. Tak kasih suket ke Bapak. Surat keterangan bahwa KTP saya rusak. Oke, berlaku berapa bulan Mas? Ya nanti 3 bulan datang lagi ke sini Pak. Oh
Oh, saya bilang, oke, siap, saya bilang. 3 bulan berikutnya sudah habis masanya. Saya datang. Ternyata itu orangnya masih di situ. Orang yang melayani saya. Gimana, Mas? Ini sudah habis, belangkonya udah datang. Dereng ya, Pak. Dos pundi. Dereng. Terus gimana ini? Untuk saya KTP-nya. Ya, saya perpanjang, Pak, surat keterangan supetnya. Diperpanjang. Nah, di dalam saya menunggu perpanjangan itu, saya sebagai narasumber diklat kepemimpinan tingkat 3, eselon 3, PKA di Kota Semarang. Saya mengajar di Jalan Fatmawati. Di Ketilang itu loh, dekat rumah sakit Ketilang. Di diklatnya Kota Semarang. Saya mengajar, sebelum saya mengajar, karena saya ingat betul KTP saya masih carut-marut enggak diganti-ganti, saya berkomentar. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian sebagai jabatan PKA eselon 3 yang bekerja di Dispenduk Capil? Ada ibu-ibu angkat tangan, Pak, adik-adik. Ibu siapa saya lupa. Bu, saya bilang, gimana ini layanan Dispenduk Capil? Gimana, Pak? Dia bilang. Saya cerita kronologisnya. Oh ya, siap, Pak. Mana KTP Bapak yang rusak? Terus KTP istri saya juga rusak sama anak saya bilang. Anak saya itu minta ditulis pokoknya apa namanya berlaku seumur hidup, itu kan berlaku sampai tahun sekian. Oh ya, siap, Pak. Semuanya nanti dipoto punya istri dan anaknya. Punya Bapak mana? Lah kok beristirahat, saya habis sholat. KTP 3 baru semua. Datang, Pak sampun dados menika. Nah, apakah layanan kepada masyarakat harus melalui jabatan dulu, baru dilayani? Ya, karena saya sebagai narasumber memberikan materi kepada peserta. Itu baru saya dilayani itu. Kalau enggak, ya enggak. Kenyataannya saya diberi suket 2 kali. Surat keterangan di mobil keliling itu. Karena saya nggak pernah mengatakan, oh saya ini loh Pak, saya birokrasi juga loh. Pangkat saya ini loh, enggak. Saya selalu minta dilayani tanpa diskriminatif sebagai masyarakat biasa. Nah, melalui pimpinan, kepala bidangnya itu bisa melayani saya dalam tempo 2 jam. Clear, 3 KTP semua jadi. Lah, gimana coba bayangkan? Kalau pelayanan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang punya jabatan tertentu, baru dilayani. Lalu kepada masyarakat yang tadinya saya datang sebagai baju masyarakat biasa, nggak dilayani secara baik. Ironis. Dengan tunjangan kinerja yang begitu besar, kepala bidang kabak itu di Kota Semarang tunjangannya 13,5 juta. Kalau mau tahu. 13.500.000. Stafnya 6 juta sekian. Nah ini kan gini nih ironis adik-adik sahabat Laser, maka berorientasi pelayanan yang baik. Mari kita rubah sikap-sikap perilaku yang jelek itu terhadap masyarakat di Kota Semarang. Supaya kita menjadi lebih baik. Lalu udah ditunjukkan contoh dari Pak Hendar Prihadi kok. Saya betul-betul kagum dengan beliau, kepemimpinan beliau. Saya suka. Saya bukan apa-apa, saya bukan orang-orangnya, timnya apa, enggak ada. Saya nggak kenal dengan Pak secara face to face, itu nggak kenal dengan beliau. Tapi saya suka dengan kepemimpinan beliau. Walaupun yang menikmati adalah birokrasi Kota Semarang. Dengan TPP yang begitu tinggi, saya ikut senang walaupun bukan saya yang merasakan. Tetapi mindset-nya, inovasinya, kepemimpinannya beliau, itu yang saya suka. Coba saya turun dari bandara, wah jalannya sudah luar biasa. Taman-tamannya sudah luar biasa. Di mana-mana ditata secara baik. Di Barito itu sudah tidak ada lagi kaki 5. Mungkin tinggal buat taman-taman aja nanti Pak Hendar Prihadi buat taman yang bagus, taman kuliner di pinggir sungai itu, Barito, oh itu lebih keren lagi.
Itu loh. Di daerah kota lama, coba siapa yang bisa mengubah kota lama menjadi seperti sekarang kalau bukan wali kota yang sekarang. Lah, itulah dicontoh adik-adik sahabat Laksar. Contohlah pemimpin yang baik seperti itu. Ya. Sumbut gitu loh. Itu yang saya suka. Oke? Gitu ya. Nah, intinya apa? Berorientasi pelayanan. Intinya apa? Akuntabel, bertanggung jawab dengan jabatan yang disandang. Kemudian apalagi kompeten, mampu memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Harmonis, adaptif, dan kolaboratif, bersinergi. Gitu loh. Adik-adik sahabat, loyal kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka adik-adik sahabat Laksar yang saya hormati, saya banggakan, beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi bergandengan tangan dengan Pak Amin Ma'ruf bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama apa? Membangun SDM, human capital. Ya. Modal sumber daya manusia itu penting. Kalau kita memiliki human capital yang otaknya cerdas, tapi hatinya jelek, sikap perilakunya tidak bisa mengimbangi daripada kecerdasannya, percuma. Kita akan mendapatkan apa? Pemimpin-pemimpin yang hanya isinya rebutan jabatan. Kita hanya mendapat pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak. Isinya apa? Menggerogoti kekayaan bangsa dan negara. Tidak memperdulikan kesejahteraan rakyat. Itu kalau otaknya cerdas, tapi hatinya nggak jalan. Maka ketika Presiden Republik Indonesia ditampuk kepemimpinan Profesor Dr. Habibie, beliau punya catatan yang saya catat. Cita-cita beliau ingin membangun generasi muda Indonesia yang otaknya adalah otak Jerman. Otaknya otak Jerman, tapi hatinya hati Madinah. Artinya apa? Antara ilmu, knowledge skill, berbarengan, berjalan seiring, seia sekata dengan kualitas, religiusitas, atau akhlakul karimahnya. Sehingga yang bersangkutan betul-betul bisa membangun antara otak dan hatinya itu sejalan dengan sebutan punya komitmen dan integritas, dikombin. Itu loh adik-adik sahabat Laksar, jangan hanya mengandalkan otak saja. Otaknya bagus, tapi sikap perilakunya jelek. Sikap perilakunya nol. Gawene selingkuhan. Ya toh? Gawene korupsinan. Gawene apa? Jalan-jalan di jam kerja, keluyuran di mal-mal. Nah, ini apa? Kita dapat menemukan banyak birokrasi-birokrasi kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Gawene selingkuhan, kerjanya tidak disiplin, datangnya terlambat, pulangnya cepat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh birokrasi Indonesia kalau kita ingin menjadikan birokrasi zaman keemasan mulai tahun 2024 seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dan tahun 2045 Pak Jokowi memperkirakan kita itu berdampingan dengan 5 besar negara superpower di dunia. Kita bisa berdampingan, bisa punya kekuatan yang sama dengan Amerika Serikat. Kita bisa sama dengan berdampingan dengan Rusia. Kita bisa sama berdampingan dengan Jepang. Kita bisa satu tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ketika kita berdampingan dengan Tiongkok, China. Tapi sekarang kita masih jauh.
Nggak usah dengan China, nggak usah dengan Amerika, nggak usah dengan Rusia. Dengan Singapura aja kita jauh kalah. Singapura hari ini, silakan browsing. Berapa PDB per kapita Singapura? Terus panjenengan saya beri kesempatan browsing sebentar. Berapa PDB per kapita Indonesia? Please, silakan. Browsing sebentar. Berapa PDB per kapita Singapura? Berapa PDB per kapita Indonesia? Hari ini, detik ini. Ayo, Mas Rizky, berapa? Ini Pak, di Indonesia Pak, Ya, Indonesia berapa? saya browsing untuk triwulan 1 2022 ini mencapai 4.513 triliun. Enggak, PDB per kapitanya. Per kapitanya Pak. Pendapatan satu tahunnya. Oke, bentar Pak. Berapa ribu satu tahun PDB per kapita negara kita? Nah, PDB per kapita satu tahun untuk Singapura atau Malaysia aja deh. Tingkat kesejahteraan pendapatan masyarakat Indonesia. Pak Reza, Mas Pak Reza? Yang Singapura itu tahun 2021 72 ribu US dollar. Ya, US dollar, Pak. Yes. Indonesia? Yang Indonesia masih 4.000, Pak. Nah, itu loh yang saya maksudkan. 4.000. Indonesia tahun 2021 loh itu, belum 2022 loh Mas Faresa, yang lainnya. Indonesia baru 4.000 US dollar. Singapura 72.000 US dollar. Itu pendapatan per kapita masyarakatnya satu tahun. Kalian 15.400 rupiah. Berapa miliar itu Singapura pendapatannya satu tahun masyarakatnya? Di atas 1 M. Indonesia 4.000 kalikan dengan 15.300. Berapa juta? Intinya rata-rata pendapatan masyarakat birokrasi di Singapura di atas 150 juta. Indonesia baru 6 juta. Benar, tak hitung-hitung. Kalau seperti birokrasi seperti saya dengan pangkat Pak D itu betul. Pendapatannya sekitar 6 juta. Ya, pendapatan saya gajinya 7 juta deh. 7 juta sekian ratus ribu. Benar. Nah, itu kalau yang punya pekerjaan tetap. Lalu yang buruh-buruh non-formal, berapa pendapatan per kapita? Lebih rendah lagi. Nah, ini loh. Jadi ada efek domino antara profesionalitas birokrasi ASN. Apabila ASN tidak profesional, akan mempengaruhi terhadap apa? Jalannya pemerintahan. Kalau jalannya pemerintahan terseok-seok akibat tidak profesionalnya ASN, maka ekonomi tidak akan tumbuh secara baik. Ketika ekonomi pertumbuhannya terseok-seok, maka penerimaan pajak akan menjadi rendah. Coba kita review ke belakang. APBN kita disuplai dari aspek pajak itu hampir 85% itu dari pajak. Sisanya utang-utang yang luar negeri. Ya, kalau mau tahu. Nah, kalau pendapatan pajak kita menjadi rendah, berarti APBN kita akan defisit. Nah, apabila APBN kita defisit, penerimaan pajak kita menjadi rendah, maka sudah dipastikan kesejahteraan ASN akan terseok-seok pula. Maka gajinya pun coba dilihat. Karena Pak Jokowi menilai ASN kita tidak profesional, maka 10 tahun terakhir di dalam kepemimpinan beliau 2 periode tidak pernah dinaikkan, baru 1 kali beliau menaikkan gaji pokok PNS. Karena beliau berpendapat birokrasi Indonesia tidak profesional, tidak penting untuk dinaikkan, ditingkatkan kesejahteraannya. Maka gaji pokoknya nggak naik-naik.
Hampir 10 tahun. Karena beliau adalah mindset-nya Pak Jokowi itu orang-orang entrepreneur. Dia berbicara masalah untung dan rugi, kualitas non kualitas. Gitu loh. Jadi jangan menyalahkan pemimpin yang tidak menaikkan gaji, tetapi salahkan diri kita sebagai birokrasi yang tidak profesional. Berapa persen katanya Pak Jokowi ASN yang tidak produktif? Bayar manusia-manusia yang bekerja tidak produktif. Rugi dong negara. Oke? Camkan itu. Ya. Camkan itu PDB per kapita antara Indonesia dan Singapura. Jauh sekali 72.000, Mbak. 4.000. Banding no. Nah, itu loh. Maka Ainun Najib, ahli IT, ekspertis IT orang Indonesia dari Kabupaten Jombang, lulusan pondok pesantren, tapi otaknya otak Jerman, tapi hatinya hati Madinah. Dia dipakai oleh Singapura sebagai tenaga ahli IT Singapura. Gajinya berapa di Singapura? Ainun Najib 250 juta sampai 350 juta satu bulan. Nah, tahun lalu Pak Jokowi teriak-teriak, ayo Mas Ainun Najib, berbaktilah kepada bangsa Indonesia, balik ning Indonesia, kembangkan IT-mu di Indonesia, ojo ning Singapura. Apa kata netizen? Mas Ainun Najib nggak jawab, tapi yang jawab para netizen. Para netizen bilang, Mas Ainun Najib ojo balik ning Indonesia, gajimu wis apik ning Singapura, muka balik ning Indonesia gajimu piro. Nah, ya bukan masalah cinta dan tidak cintanya, wajar, masuk akal. Dia tetap cinta NKRI, tapi di dalam hal dia mengembangkan ekspertisnya karena di sana dia diapresiasi keilmuannya. Itu Mas Ainun Najib masih muda kayak jenengan ini, umurnya baru 30-an. Anaknya masih kecil-kecil 2 orang. Lulusan pondok pesantren dari Jombang. Keren. Nah, itu kita tiru hal-hal yang positif seperti itu. Nah, maka dari sahabat Larsar, untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia, maka Bapak Presiden, Wakil Presiden, yang kedua yang dibangun apa? Setelah human capital, maka pembangunan infrastruktur. Infrastruktur. Supaya antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten tidak ada yang terisolir. Maka perlu ada pembangunan infrastruktur. Kemudian apa? Supaya masuk para investor ke Indonesia untuk menanamkan modalnya, investasinya, maka perlu ada simplifikasi regulasi, penyederhanaan regulasi. Contohnya, muncullah ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang tebalnya 800 sekian lembar, yang tadinya dari 1.197 lembar dikerucutkan menjadi 800 sekian lembar. Nah, kemudian penyederhanaan birokrasi. Birokrasi mau disederhanakan. Sekarang pejabat eselon 3, eselon 4 semuanya difungsionalkan. Itu adalah penyederhanaan birokrasi. Salah satu yang sudah diterapkan oleh Bapak Presiden Wakil Presiden kita. Ini adik-adik sahabat Larsar, bentuk daripada core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. Itu ya. Jadi harapan saya adik-adik sahabat Larsar semuanya yang ada di depan ini, mari kita sama-sama membangun bangsa ini, membangun Indonesia ini dengan profesi, latar belakang pendidikan kita, jabatan kita masing-masing untuk menjadi yang terbaik untuk membangun bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, sehingga kita nanti satu saat nanti bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berakhlak, bangsa yang beradab, bangsa yang dihargai karena kereligiusan kita, karena kemampuan kita, karena kesopan santunan kita dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan karena bangsa yang besar,
besar di dalam kemudorotannya, ya, tapi besar di dalam kemaslahatannya. Kemudian apabila human capital kita bagus, simplifikasi regulasi kita baik, penyederhanaan birokrasi kita berjalan, maka pembangunan ekonomi Indonesia akan tumbuh secara sehat. Maka terjadilah yang namanya transformasi ekonomi. Harapannya ketika Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyampaikan dalam pidatonya, seluruh bangsa Indonesia, kenapa ada pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi. Kita kepingin tahun 2045 PDB per kapita masyarakat Indonesia tidak lagi 4.000, tapi sudah mencapai 50 sampai 60.000 US dollar. Maka adik-adik sahabat Lasar tahun 2045 sedang ranum-ranumnya panjenengan. Sekarang umurnya berapa? Rata-rata. Mas Rizky umurnya berapa? Saya 24, Pak. Nah, 24 ditambah 23 tahun lagi berapa? 47. 24, 45. Berarti 22 tahun lagi. 22 lagi. 46. Berapa umurnya? 46. Nah, isih ranum-ranume kuwi. Kuwi nek buah lagi gembadung kuwi, gajimu pada saat itu nanti sudah di atas 100 juta satu bulan. Amin. Amin. Ya, sing ora ngamini ora bakalan nompo kuwi. Pendapatan di atas 100 juta kuwi tahun 2045. Harapannya itu Bu Sri Mulyani pernah pidato menyampaikan. Pokoknya PDB kita diharapkan nanti 2025 itu sudah rata-rata di atas 50.000 US dollar. Walaupun Singapura mungkin udah 200, nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kita kan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, panjenenganlah nanti akan mengenyam yang merasakan nikmatnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2045 dengan PDB per kapita masyarakat Indonesia di atas 50.000 US dollar. Keren. Itu loh. Ini yang kita harapkan adik-adik sahabat Lasar, semuanya mari kita bersama-sama bangun bangsa Indonesia ini dengan kekuatan kita masing-masing. Ya, dengan background kita masing-masing. Nah, ini tadi yang saya katakan efek domino. Efek domino daripada ASN tidak profesional. Birokrasi menyulitkan. Karena ASN tidak profesional, tidak melayani berorientasi pelayanan, tidak memiliki akuntabilitas, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keharmonisan, tidak memiliki loyal terhadap bangsa dan negara. Dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang 145, tidak adaptif, tidak kolaboratif, maka birokrasi kita akan menyulitkan pelayanan kepada masyarakat. Dia akan berbelit-belit. Nah, ketika masyarakat datang untuk dilayani, maka dia bilang, ada nggak amplopnya? Ada nggak tipnya? Kalau nggak ada tipnya, sorry ya. Nah, ini birokrasi yang menyulitkan. Ketika birokrasi menyulitkan, apa yang terjadi? Sektor ekonomi akan terhambat. Kenapa? Ketika birokrasi tidak melayani secara baik, maka para investor akan lari tunggang langgang meninggalkan Indonesia. Karena apa? Ketika dia mengajukan perizinan, SIUP dan lain sebagainya, izin lokasi dan lain sebagainya, izin mendirikan bangunan dan sebagainya, izin keamanan HO dan lain sebagainya, itu dipersulit oleh birokrasi, maka para investor tidak mau menanamkan investasinya di Indonesia. Apalagi dengan kata-kata ada gratifikasi. Layanan bisa baik apabila ada tip. Nah, ini lari. Maka Bapak, adik-adik sahabat Lasar yang saya hormati, saya banggakan, negara yang sedang berkembang seperti Indonesia tanpa ada investor, omong kosong, kita nggak bisa maju. Indonesia tidak akan mendapatkan transfer ilmu, knowledge, skill, teknologi dari bangsa lain. Kapan kita? Nah, tanpa ada investor yang menanamkan modalnya, investasinya di Indonesia, maka kita akan menjadi bangsa yang bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Coba lihat itu. Timur Timur.
Timur Timur itu dulu Bapak Ibu sekalian adik-adik sahabat Lasan, tahun 75 saya sudah, karena orang tua mutasi ke sana, saya ikut mutasi. Sehingga saya di SMP 2 Semarang sampai kelas 2, naik ke kelas 3 pindah ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Alor, ibu kotanya Kalabahi. Perbatasan dengan Tim-Tim. Nah, akhirnya SMA kelas 1, kelas 2 saya naik pindah ke Kabupaten Belu Atambua. Persis berbatasan dengan Timur Timur. Di Atapupu, Elmera, Maliana, Bobonaro, dan lain sebagainya. Sehingga SMA saya lulusan dari NTT. Kabupaten Belu perbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur. Tapi alhamdulillah karena keuletan, kemauan, semangat, belajar yang baik, begitu lulus dari NTT Atambua saya lari ke Semarang lagi. Kembali ke Semarang untuk sekolah di kuliah di Undip. Sampai S2-nya saya lulusan Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah satu perjuangan, keuletan. Adik-adik sahabat Lasan. Nah, ketika sektor ekonomi kita terhambat, maka pendapatan pajak kita akan tidak optimal. Nih, nah kalau pendapatan pajak kita tidak optimal, maka APBN kita juga akan defisit. Membangun segala sektor pembangunan dari Sabang sampai Merauke juga nggak jalan. Nah, kalau nggak jalan berarti apa? Bagaimana mau menaikkan kesejahteraan ASN? Sulit ditingkatkan. Maka ASN sampai hari ini, di era kepemimpinan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi mungkin menilai ASN kita nggak birokrasi kita nggak profesional, maka setiap tahun tidak pernah dinaikkan gaji pokoknya. Makanya walaupun demikian, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita juga memperhatikan kita, kesejahteraan kita melalui gaji yang ke-13. Gaji ke-13 saya lumayan, alhamdulillah. Gaji ke-13 ditambah kemarin tahun ini adalah dengan tunjangan kinerja kita 50%. Itu sudah baik itu. Pak Jokowi itu sudah baik kalau birokrasi kita. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Jadi intinya ketika ASN tidak profesional, maka akan berdampak kepada semua sektor yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini. Maka upayakanlah adik-adik sahabat Lasan untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional. Itu ya. Siap untuk menjadi profesional? Siap. Siap nggak? Siap. Aduh, nah ini loh. Apa yang saya sampaikan tadi. Perlu ada akselerasi. What is the mean akselerasi? Ada yang tahu? Perlu ada akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. What is the mean akselerasi? Ada yang tahu? Ini akselerasi? Percepatan. Ya, akselerasi itu percepatan. Jadi perlu ada percepatan transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Pak Jokowi kepingin birokrasi kita tahun 2024 berkelas dunia, bertepatan dengan ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Putih di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, tahun 2024 siap-siap kita kalau ada nanti regulasi tentang merit system, tentang sistem kepegawaian kita. Karena yang saya dengar bahwa nanti sebelum kita pindah ibu kotanya ke IKN ke Penajam di Balikpapan, di Kabupaten Penajam Pasir Putih, maka sistem merit kita di dalam sistem mutasi kepegawaian kita berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Kembali seperti zamannya Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto. Zamannya Pak Harto dulu, mutasinya adalah mutasi NKRI. Guru ning Semarang, kepala puskesmas di Semarang, staf di kota Semarang,
bisa dimutasi ke Sorong, Papua. Bisa dimutasi ke Bintuni, Papua. Bisa dimutasi ke Kupang, NTT. Bisa dimutasi ke Lombok Raya di NTB. Bisa dimutasi ke Banjarbaru, Banjarmasin. Bisa dimutasi ke Sumatera Selatan dan sebagainya dari Sabang sampai Merauke. Bisa dimutasi ke Kabupaten Nias di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini akan diberlakukan nanti sebelum IKN dipindah ke Kabupaten Penajam Pasir Putih di Kalimantan Timur. Saya setuju. Jadi kita itu tidak ada gap di antara kabupaten, 519 kabupaten kota di Indonesia. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita hidup di NTT. Bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga saudara-saudara kita yang ada di Puncak Jaya, Papua. Bagaimana kita bisa berkumpul, saling membangun, bahu-membahu ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ada di Manado, yang ada di Palu, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan merasakan mutasi sistemnya adalah sistem RIP kita, sistem NKRI. Kembali lagi kepada zamannya Pak Harto. Maka adik-adik sahabat Laksana yang saya hormati, saya banggakan, transformasi yang dimaksud dengan akselerasi adalah struktural, kultural, dan digital. Bagaimana struktural, bagaimana kultural, bagaimana dengan literasi digital. Smart ASN-nya. Ya, Smart ASN yang berkaitan dengan literasi digital. Maka adik-adik sahabat Laksar, nanti diklat yang diselenggarakan, baik itu diklat Laksar, baik itu diklat kepemimpinan, baik itu diklat fungsional dan teknis, semuanya tidak boleh dilaksanakan dengan cara klasikal. Nggak boleh lagi klasikal. Ya. Tapi cukup diselenggarakan, harus diselenggarakan dengan cara blended learning. Blended learning itu gimana? Artinya klasikal sedikit, terus kemudian tatap yang banyak adalah kita melalui proses virtual. Jangan sampai nanti kalau kita klasikal, akhirnya apa? Kita lupa dengan masalah-masalah IT. Gitu loh. Nah, makanya kita harus menguasai IT secara sempurna. Baik, adik-adik sahabat Laksar, sekarang pukul 09. Kita tadi mulai jam 8, berarti kita 1,5 jam ya. 1,5 jam itu 45 kali 45, 90, berarti 1,5 jam. Berarti nanti kita usai 09.30. Setengah 10 kita selesai. Masih ada waktu. Nah, artinya bagaimana kita harus menguasai literasi digital, dunia IT. Tetapi maka walaupun kita menguasai dunia IT, maka di dalam melaksanakan dunia literasi digital itu kita harus berpedoman kepada hal-hal yang sudah digariskan oleh pemerintah. Yang pertama, kita harus memperhatikan digital culture. Kita harus memperhatikan digital skill. Artinya kita bagaimana menguasai digital skill. Dan kita juga harus berpedoman pada digital etik. Itu yang paling penting. Bagaimana kita memiliki etika bermedia sosial. Bagaimana kita punya etika di dalam melaksanakan dunia IT itu. Tidak sebatas kita memiliki digital skill, tetapi culture skill juga, digital culture pun harus kita miliki. Kemudian apa lagi? Etiknya, etikanya. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya punya digital skill tapi nggak memiliki kultur digital itu sendiri. Kita nggak memiliki etika berliterasi digital, percuma. Panjenengan akan menjadi ya pecundang-pecundang, nanti akan tidak bermanfaat. Maka harus kita perhatikan hal-hal tersebut.
Adik-adik sahabat Larsa yang saya hormati, jadi bicara masalah transformasi berarti kita bicara masalah struktural, kultural, dan digital, perlu adaptasi kebijakan kompetensi baru. Serta adopsi teknologi dan sistem yang agile. What is the mean agile? Ini loh, sistem yang agile tulisannya. Bacanya agile. What is the mean agile? Teknologi dan sistem yang agile. What is the mean agile? Ada yang tahu? Apa? Cepat, gesit, lincah. Ya. Jadi agile itu adalah gesit, lincah. Gitu loh. Begitu ada aksi, langsung respon. Enggak letoy, enggak meletot. Gitu loh. Enggak lemot. Nah, contohnya tadi. Begitu kalau saya... Nah, ini saya beri contoh aja, Pak. Adik-adik sahabat Lazar. Jadi begitu kalau ada narasumber yang menyampaikan, ayo siapa yang berani paparan, diskusi, apa yang akan kita sampaikan hari ini. Segeralah angkat tangan dengan respon yang cepat, gesit. Saya selalu seperti itu, adik-adik sahabat Lazar yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Contoh, kemarin tanggal 18, 19, 20, kami harus mengikuti diklat. Semua widya suara di stop, kecuali yang mengajar latsar itu pun dilakukan di siang hari. Kami yang utama harus mengikuti proses pembelajaran pembaruan metode baru PKN, pelatihan kepemimpinan nasional. Kami hanya 20 orang. Nah, kelompok saya ada 6 orang, karena harus mengampu agenda 2. Hari yang ketiga, tanggal 20, kami harus presentasi apa yang sudah kami dapatkan selama 2 hari. Narasumber langsung bilang, saya tidak akan menunjuk, silahkan 6 orang peserta, siapa yang mau paparan pertama yang nomor 1 hari ini. Saya, Pak, langsung angkat tangan. Yang lain diam, saya langsung. Siapa? Saya paparan nomor 1. Gitu loh. Sehingga ada apresiasi, ada respon yang cepat, agile, gesit, lincah, mampu mengadopsi dan mengadaptasi apa yang disampaikan oleh narasumber. Gitu loh. Maka apa ini dilakukan oleh Mbak Diah Puspo tadi dari Dinas Koperasi UMKM luar biasa. Mbak Diah Puspo itu kepala koperasi Dinas Perdagangan UKM itu kemarin kepalanya Pak Praparta ya, tapi udah dimutasi kayaknya. Siapa kepalanya bukan, sekarang? Bapak. Kepala dinasnya Sebelumnya siapa? itu, kalau sekarang Pak Agus Wuryanto. Pak Agus Wuryanto. Sebelumnya siapa? Sebelumnya Pak Praparta, bukan? Bapak FX Bambang Suranggono. Oh, bukan Pak Praparta ya? Oh, bukan, Bapak. Bukan ya. Kalau Pak Praparta, Kepala Dinas Perdagangan, mohon maaf, Kepala Dinas Perdagangan. Oh iya. Iya. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Maka nanti diharapkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 itu kita start sampai dengan 2045. 2045 sudah diharapkan bangsa kita sudah langsung lari, Pak. Gitu loh. Kita sudah take off. Ya, sudah landing. Gitu loh. Sudah terbang ke ruang angkasa. Coba, kita apa nggak sedih nih? Hari ini kita belum bisa membuat yang namanya pesawat ulang-alik. Jangankan membuat pesawat ulang-alik. Jarum ini loh, dom sing gun jahit ini loh. Winek tak waca made in China. Nggak ada made in Indonesia. Indonesia belum bisa buat jarum. Gitu loh. Nah, yang buat jarum itu adalah China. Made in-nya made China. Coba kita flashback ke belakang. Pesawat ulang-alik Amerika itu sudah dikandangkan. Sudah dimasukkan museum. Gitu loh. Udah nggak dipakai lagi. Nah, sekarang mereka punya pesawat lagi yang lebih canggih. Sekarang mereka sedang merancang, sedang membangun perumahan di planet Mars. Itu Amerika. Hari ini. Nah, kita sing diomongke apa? Isinya masalah kecil, masalah internal, masalah kekuasaan saja yang kita bicarakan. Nah ini loh, mindset kita ini memang, ya aduh, susah deh. Mindset kita
bicaranya adalah yang kita ungkit di dunia publik, masalah kekuasaan. Bagaimana tahun 2024? Siapa presidennya? Siapa wakil presidennya? Rebutan wes ribut seh. Nggak mikirin apa ini transfer teknologi kita. Bagaimana kita memajukan bangsa Indonesia ini? Bagaimana kita mengolah dan membangun daripada sumber daya alam kita yang ada di Papua dengan tenaga-tenaga ahli profesional dari anak bangsa sendiri. Nah, itu sebetulnya yang harus kita rebutan ngomong bicarakan apa solusi yang terbaik. Nah, ini belum lawang isi suwe pemilihan presiden, wakil presiden dan parlemennya, anggota rakyatnya, wakil rakyat kita sekarang udah ribut. Sudah di mana-mana membicarakan masalah suksesi. Nah, inilah kelemahan kita antara bedanya kita dengan dunia luar di sana. Tapi mari saya harapkan adik-adik sahabat Latsar semua, hadapilah tantangan, challenge yang ada di depan adik-adik sahabat Latsar sebagai tenaga-tenaga muda. Aku yakin saya melihat aura-aura panjenengan adalah orang-orang pintar semua dan menguasai IT semua. Nah, mari kita eranya adalah era adik-adik sahabat Latsar. Kalau saya insya Allah, kalau diparingi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dan sehat, saya itu 5 tahun lagi pensiun. Dan yang meneruskan adalah kalian semua yang muda-muda itu. Kami akan habis semuanya akan pensiun. Generasi-generasi kami sudah generasi-generasi tua. Nah, generasi-generasi muda yang sepantaran seusia adik-adik sahabat Latsar lah yang nanti akan mendapatkan suksesi kepemimpinan yang luar biasa. Siapkanlah adik-adik sahabat Latsar, jangan sampai kita kalah dengan waktu. Waktu selalu bergulir, waktu akan menggilas kita sendiri apabila kita tidak menghargai waktu. Dan waktu tidak akan kembali lagi seperti semula. Dia akan berlalu terus. Dan kita akan tergilas dengan waktu apabila kita tidak selalu berubah, berinovasi, survival di dalam menghadapi sebuah challenge, tantangan. Ya. Maka tantangan dunia yang semakin buka dengan triple disruption tadi yang disampaikan oleh Mbak Puspo tadi, inilah buka. Tadi, ini dunia buka semakin buka. Jadi sekarang kita menghadapi hal-hal yang ketidakpastian datang tanpa kita undang. Contoh, perang Rusia dengan Ukraina. Siapa yang memprediksi? Siapa yang bisa pada awal-awalnya, wah nanti akan ada perang antara Rusia dan Ukraina. Nggak ada yang bisa mengestimasi. Ujuk-ujuk perang. Nah, apa dampak perang itu? Wow, besar sekali dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Gas awak dhewe saiki wis 200. Ya toh? 200 lebih gas. Terus bensin kita, Pertamax kita naik. Pertalite kita naik, solar kita naik, harga-harga bahan pokok kita naik semuanya. Itu dampak daripada perang Rusia dan Ukraina. Itu loh adik-adik sahabat Latsar. Nah, kalau kita nggak survive, kita nggak bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan dunia buka itu, ya pasti kita menghadapi banyak masalah. Apalagi dengan teknologi revolusi industri 4.0. Ya toh? Nah ini, mari kita bersama-sama. Mari kita bangun, perlu ada arsitektur human capital. Strategi dan rencana eksekusi yang bisa mengakselerasi. Bisa mempercepat. Apa? Nah ini, ASN profesional. Balik lagi kemana? Berorientasi pelayanan. Ketika adik-adik sahabat Latsar menerapkan berorientasi pelayanan, insya Allah semua investor akan masuk ke Indonesia. Dia akan melihat, oh ternyata izin lokasi, oh izin SIUP, oh izin HO, oh izin mendirikan bangunan di Indonesia itu mudah, 2 jam selesai dan tanpa ada KTBLC. Tanpa ada gratifikasi. Nah, mereka semua pemilik investasi-investasi besar di dunia akan melirik
lahan di Indonesia sebagai tujuan utama untuk menanamkan investasi. Ketika berorientasi pelayanan itu dilaksanakan secara baik. Tetapi kalau mindset kita, pokoknya sitik-sitik, ngapain? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah itu pelayanan? Harus ada dulu amplopnya. Loh, piye? Ini pengalaman saya lagi. Beberapa tahun yang lalu saya mau meningkatkan status sertifikat rumah saya di Jalan Trunojoyo, Banyumanik. Siapa yang rumahnya dekat Trunojoyo, Banyumanik? Ada nggak? Saya, Pak. Nah, Karangrejo, Pak. tahu Trunojoyo? Nah, tahu. Tahu toko bangunan Kombo? Tahu lah, rumah saya dekat situ. Nah, ketika saya mau meningkatkan status sertifikat rumah saya dari HGB ke HM, maka saya datang ke Dinas Tata Kota, kalau nggak salah. Pokoknya pengukuran deh, yang ngukur-ngukur kita mau dapat izin IMB itu loh. Nah, yang berangkat istri saya. Karena saya kesibukan di kantor, di BPSMD. Terus istri saya telepon, Pak, iki aku ketemu karo stafe kantor iki muni ngene, kuwi iso ditokke surat keterangane kuwi nek wis lengkap IMB-nya segala macam, itu harus mereka datang lagi ke rumah, ukur semuanya, ukur ulang. Padahal di IMB-nya itu sudah lengkap semua. Hanya surat keterangan sajalah, surat keterangan bahwa proses penelitian terhadap kelengkapan untuk meningkatkan status sertifikat itu sudah diperiksa. Istri saya menjelaskan begitu, tapi pegawainya, pejabat yang ada di kantor perizinan itu di Kota Semarang, di Jalan Pemuda itu, di Balai Kota, tidak bisa, Bu. Harus. Dan dia merincikan biayanya. Wow, keren. Berjuta-juta. Oh, saya kira istri saya bilang, ngono toh, Bu. Saya sudah pulang, saya bilang. Nanti saya urusnya. Nah, saya telepon murid saya. Murid saya ini makanya baiknya punya murid itu seperti itu. Murid saya di Kota Semarang, eselon 3, kabid dia. Tapi kebetulan kabidnya di Satpol PP pada waktu itu. Dan sekarang dia sudah menjadi camat Semarang Utara. Saya ingin camat Semarang Utara, keren tadi. Tak telepon. Saya bilang, tolong, ini gimana ini? Kok saya dipersulit masalah kayak gini? Itu masuk akal nggak? Nggak logik, saya bilang. Wong ini rumah sudah berdiri, IMB sudah ada lengkap, cuma surat keterangan aja. Nah, akhirnya dia mengambil alih. Siap, dia bilang, Pak Guru. Guru saya, dia bilang manggil saya itu Pak Guru. Siap Pak Guru melaksanakan perintah beliau. Nah, ini contoh pelayanan yang jelek. Dia berangkat, mboh piye, hari itu juga jam 12 dia telepon saya. Pak Dirman, staf saya akan menuju ke rumah Bapak, siapkan berkas yang diminta tadi. Saya siapkan. Besok siang, kebetulan saya sedang mendampingi peserta diklat dari Purwodadi, Grobogan, sedang melakukan studi banding di Kalibanteng itu loh, museum Ki Hajar Dewantara, apa museum apa itu? Ada museum itu loh di pojok itu. Nah, Ronggo Warsito, museum Ronggo Warsito. Itu Pak Kabid itu datang. Pak Dirman posisi di mana? Saya bilang di sini, wah dekat kantor saya. Nah, dia kantornya kan di kantor Satpol PP kan dekat situ. Nah, Pak saya menghadap. Hari itu juga yang surat saya minta surat keterangan itu udah jadi. Nggak perlu Pak. Yang diminta kemarin itu anggaran ini. Kaji ulang, ukur ulang. Nah ini loh, adik-adik sahabat Lasar. Ini adalah mempersulit birokrasi pelayanan.
Masa kita harus layanan yang baik, harus melalui pejabat, harus seperti itu? Harusnya nggak perlu dong. Masa kita harus begitu dulu? Ini yang parahnya. Itu loh. Ini betul testimoni ini. Saya sampaikan. Ini hal-hal yang harus kita hapus dari muka bumi di NKRI ini. Selesai. Langsung saya bawa surat keterangan itu ke kantor PPN Mangun Sarkoro. Di Mangun Sarkoro juga begitu. Bertele-tele, Pak, ini jadinya 1 minggu yang akan datang. Enggak apa-apa, saya bilang. Silahkan, mau 1 bulan juga enggak masalah, saya bilang. Terus saya mau pulang. Pak, ini nomor telepon yang bisa dihubungi kalau Bapak mau dipercepat. Gimana sih saya bilang ini kok saya ketawa betul. Ini birokrasinya orang genah tenan. Orang pusat, orang vertikal, orang daerah sama aja. Dia kasih nomor telepon, enggak saya telepon. 1 minggu saya datang, Pak, saya bilang, janji Bapak, Ibu, 1 minggu selesai. Saya datang, waktu saya tidak banyak, saya bilang. Oh iya Pak, udah Pak, silakan ke loket yang berikutnya. Saya ke loket berikutnya, Pak, 2 minggu lagi Pak, selesainya untuk yang di sini, Bapak, terus dia ngasih catatan nomor telepon. Kalau Bapak mungkin minta tolong, bisa dipercepat, bisa telepon dengan telepon. Enggak, saya telepon. 2 minggu aku tekon meneh. Ngono terus ngantek loket yang keberapa sampai selesainya 1 bulan. Tapi biayanya habis saya sekitar 250.000. Resmi. Dan itu masuk kas negara, saya bayar melalui ATM sesuai dengan perintah yang ada. Kapok deh, pikirnya dikai nomor teleponnya kon telepon dan nono janji-janji kon bayar gratifikasi sorry. Nah, ini mari kita belajar, kita beri contoh kepada mereka bahwa kita adalah taat azas, taat norma, taat regulasi. Jangan mau yang disuruh bayar-bayar. Ini adalah pembelajaran. Akhirnya kapok deh, pikirnya asem tenan nih, wong iki angel dijak. Sebulan jadi, silahkan saya bilang. Nggak ada masalah. Tapi saya bilang, sesuai dengan janji berapa hari, Bapak ingkar, saya laporkan dan pimpinan. Nah, rawani deh. Gitu loh. Gitu loh, kita harus tegas. Supaya kita betul-betul bertanggung jawab. Ini loh, akuntabel. Ya. Setelah presentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini, laksanakanlah. Adik-adik sahabat Lazar, core value ASN berakhlak itu luar biasa bagusnya. Itu yang meluncing Pak Jokowi. Ya. Laksanakan. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Insya Allah kita menjadi bagian daripada bangsa generasi suksesi ini, menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Ya, jangan pernah kita berpikir senang-senang di dunia, tapi akhirat kita hilang. Yang baik itu adalah dunia kita dapat, akhirat kita raih. Jadi jangan sampai dunia netok yang kita nikmati, tapi akhiratnya lali, melbunin rokok. Jadi ketika adik-adik sahabat Lazar nanti menjadi birokrasi yang baik, bisa melaksanakan core value ASN, berakhlak dengan employer branded, bangga melayani bangsa, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat sebagai birokrasi Kota Semarang, fit dunia wal akhirah. Mau tahu? Ketika sahabat-sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa bedanya nikmat dunia dengan nikmat akhirat itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali di sana. Bertanya kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Hai sahabatku yang aku cintai, kalau engkau mau melihat nikmatnya dunia, bedanya nikmatnya dunia dengan nikmatnya akhirat, datanglah engkau ke samudra, lautan nan luas di Laut Merah ataupun Laut Hitam di Timur Tengah itu, maka celuplah telunjukmu ke dalam laut. Maka ketika engkau celup telunjukmu ke dalam air laut itu, maka angkatlah segera. Maka apa yang tampak
Kau lihat apa yang terjadi. Ketika telunjukmu engkau angkat dari dalam lautan itu, apa yang terjadi? Akan menetes satu tetes air dari ujung telunjuk kita. Maka Rasulullah berkata, itulah nikmat dunia. Nikmat duniamu adalah satu tetes air yang jatuh dari ujung telunjukmu, yang ketika itu kau celupkan di samudra nan luas itu. Maka kata Rasulullah, nikmatnya akhiratnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi itu adalah lihatlah seluas samudra itu. Itulah nikmatnya akhirat. Apa kono ora kepingin? Ingat itu. Maka seorang juara Muhammad Ali mu'alaf yang masuk Islam itu ketika dia kemana-mana untuk menghindari perbuatan yang mudorot, perbuatan yang tidak baik, maka dia selalu membawa korek api. Nah, ketika dia mau berbuat jelek yang mudorot, maka dia hidupkan korek api itu, dia dekatkan dengan tangan telunjuknya. Begitu panasnya dia merasa kesakitan. Maka Muhammad Ali bilang, ini baru panasnya api dunia. Maka panasnya api neraka 50.000 kalinya panasnya dunia. Nauzubillah min dzalik. Maka Ali selalu diingatkan dia dengan korek api itu. Ingatlah itu. Maka berbuatlah baik sebagai birokrasi. In ahsantum li anfusikum. Wa asatum falah. Itu di dalam surat Al-Isra. Maka berbuatlah baik kata Allah, karena kebaikan itu nanti yang akan menikmati, yang akan menuai adalah kita sendiri. Tetapi kalau engkau berbuat jelek kejahatan di dunia ini, maka kejelekan dan kejahatan itu nanti di yaumil qiyamah, di hari hisab, engkau juga yang akan menikmati. Ingat itu, adik-adik sahabat Lasa yang saya hormati, saya banggakan. Yang terakhir saya berpesan, menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang paling berjasa terhadap kalian semua menjadi orang-orang seperti ini adalah ibumu. Ayahmu, dan yang melahirkan engkau adalah ibumu. Tahu, ibu memiliki 5 air. 5 air ini tidak akan pernah terbalaskan oleh engkau. Siapapun engkau. Siapapun kita, apapun jabatan kita, 5 air yang telah diberikan oleh ibumu kepada kita semua, ibu kita semua, tidak akan pernah terbalaskan. Sampai kapanpun, sampai dengan sakratul maut pun, kita tidak mampu untuk membalas air yang telah ibu berikan kepada kita. Kira-kira air apa? Tolonglah dijawab. Kira-kira air apa? Air mata, darah. Yes, air mata. 2, air darah. 3, Keringat. air keringat. 4, air apa? Ibu memiliki yang pertama itu adalah air susu, ASI. Ya, betul. Air susu. 1, air ketuban. 2, air darah. 3, air susu. 4, air keringat. 5, air mata. Air mata. Ya Allah. Pernahkah engkau melihat ibumu tengah malam bangun, dia sholat, dia meneteskan air mata, memohon kepada Allah SWT untuk anak-anaknya? Pernah engkau lihat? Tidak akan pernah engkau lihat itu. Karena engkau tidur pulas. Tapi ibumu selalu menangis. Air matanya bercucuran. Mendoakan anak-anaknya menjadi yang terbaik. Dan inilah hasilnya. Tidak pernah kalian rasakan. Maka adik-adik sahabat Lasar, setelah nanti Lasar dapat sertifikat, diangkat menjadi PNS 100%, sungkemlah kepada ibu. Hargailah orang tuamu, bapakmu,
Mohonlah doa restu, karena ridho ibu adalah ridho Allah SWT. Menangislah di kakinya ibu, ciumlah kaki ibu, karena di situ adalah surgamu ada di telapak kaki ibu. Kita nggak akan bisa membalas air susu ibu. Pernahkah engkau menghitung berapa kali, berapa ribu kali ibu memandikan engkau sejak keluar dari rahimnya dengan kasih sayangnya, dimandikan, dipupuri, sampai engkau akil balik. Nggak pernah terhitung, ribuan kali. Sampai sekarang menjadi besar-besar. Apa baktimu kepada ibu? Pernah engkau menghardik, membentak ibu? Aku yakin pernah. Ketahuilah, satu kali hardikan, satu kali bentakan terhadap ibumu, maka dosanya sebesar gunung Uhud. Besar sekali dosanya. Maka jangan pernah kita menyakiti hati seorang wanita yang pernah melahirkan kita semua. Sebelum terlambat, dia terbujur, ya, dibungkus dengan kain kafan. Mohonlah ampun, mohonlah minta maaf, mohonlah doa restu supaya karir kalian berjalan dengan lancar. Menangislah di kaki ibu. Ibu akan menangis. Menangisnya ibu bukan menangis sedih, tapi menangis senang karena engkau telah berhasil. Ya, kasihan nih ibu. Ibu menunggu menanti kehadiranmu. Dia tidak menunggu gajimu. Dia tidak menunggu TPP-mu. Tapi menunggu perhatianmu. Menunggu rasa baktimu kepada ibumu, kepada bapakmu. Oke, itu ya. Adik-adik sahabat Lasar. Ingat itu pesan saya. Jadilah birokrasi-birokrasi yang terhormat. Birokrasi-birokrasi yang bermartabat. Birokrasi-birokrasi yang bisa memberikan pelayanan yang setulus hati, sepenuh hati. Saya banyak salahnya di pertemuan ini, karena saya banyak bicara, tetapi adik-adik sahabat Lasar, ketahuilah, saya ingin menyampaikan hal ini supaya kalian menjadi baik. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini ada yang diimplementasikan oleh adik-adik sahabat Lasar, dan itu menjadikan ibadah saya dan harapan saya kepada Allah SWT. Apabila ada kebaikan yang engkau lakukan, kalian semua laksanakan pada hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan itu adalah jalan saya. Allah mengampuni saya, Allah memberikan jalan saya untuk masuk ke surga. Di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan saya memaafkan kalian semua apabila ada kesalahan. Kita saling memaafkan sehingga nanti keluar dari Zoom meeting ini kita tidak ada dosa apapun. Oke? Setuju ya? Setuju nggih? Nggih, Pak. Oke. Insya Allah nanti kita ketemu pada momentum yang lain dan kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberi panjang umur, diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah-limpah, baik kepada diri kita semua dan kepada istri, anak-anak dan cucu-cucu kita, keluarga kita semua. Ya, seperti itu dan kita dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah di surganya Firdaus Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin lip ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati semuanya. Ini sudah selesai pertemuan kita. Panjenengan bisa lip juga. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semuanya sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sukses ya. Lulus semuanya dan Amin. semuanya nanti bisa berbakti kepada ibu dan ayah ya. Jangan lupa itu. Kita semua hadir di sini karena ibu. Ingat itu. Jangan pernah berani sama orang tua. Karena itu adalah dosanya sangat-sangat besar. Takut saya, merinding saya kalau mendengar jasanya ibu. Oke, thank you. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya izin lip ya. Matur nuwun. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Iya. Sudah.
Ya, nunggu tugas ini berarti ya. Oh, ini nggak ada tugas. Enggak, katanya bapaknya Di-upload nanti. nunggu diupload. Ya, nunggu di-upload. Oke. Nah, nanti kabar-kabar ya Mas ya, Mbak, kalau tugas sudah di-upload. Kalau ada tugas kelompok nanti pembagiannya gimana, nanti kita koordinasi di grup berarti. Yang tugas kelompok kemarin yang 3 isu itu gimana akhirnya? Hmm. Aku belum ngecek lagi juga. Kayaknya udah 3 deh, tadi pagi tak cek. Oh iya. Udah 3. Siapa yang isi? Nggak tahu. Nah, Pak Pardi mungkin yang isi. Terus yang buat role play kemarin udah ada pembahasan juga belum ya, yang kemarin ketemu yang role play apa game itu? Suaramu nggak masuk, Mas. Yang masuk nggak aku tidak dengar ya. Belum. Belum masuk Mas. Belum ya. Kosong. Itu udah ada tuh Mas. 3 ada loh. Yang satu kan menumpuknya sampah masker itu bukan. Nomor 2 kurangnya edukasi isu kesehatan mental. Ini nomor 3 ada meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Siapa yang isi? Tak buka udah 3 Mas. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Entah siapa yang isi, mungkin mbak-mbaknya ini yang merasa ngisi. Aku tapi belum jadi. Oh, belum jadi. Bingung. Nah itu pokoknya kan tak buka ini udah 3 soalnya mbak. Nanti tak. Nah, ini Nah, aksesnya ini. tolak ini Mas Beni ini. Tinggal Mas Beni padahal. Dia nomor 3 udah tak buka udah ada Mas tapi. Nah. Enggak, aku buka pakai HP toh. Nomor 3 itu udah ada meningkatnya kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Bla 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 bla, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus ada linknya juga di situ. Udah ada. Coba yang lain di yang lain mungkin Mas Rosi atau Mas Fariza udah ada belum? Udah ada. Oh, berarti udah ada tuh Mas ya. Sih Mbak, Mas izin duluan ya, soalnya ada pelayanan.
nggak apa-apa ya. Ya, Ya, Mbak, Mbak. nggak apa-apa. Maksudnya saya ngikut. Siap. Yang maksudnya kalau ada tambahan saya tambahin gitu. Oke, Mbak. Duluan Mas, Mbak. Ya, Jadi untuk sementara tugas yang masih pending yang itu kan, yang apa role play sama kan kok yang isu ini masih on progress kan, tapi kayaknya udah tinggal diskusi aja kita mau milih satu isu yang mana gitu kan. Oke. Belum masuk Mas Agus. Kurang ngerti ngopo. Nah, oh emang nggak ngomong. wingi loh suaranya cilik. Tapi nek mau pas esok kok ora yo. Urung sarapan dah, Mas. Wes kok Nah, Laptopnya kurang akeh ngalah, berarti Mas. Mas. Kurang berarti sarapannya. sing anu aku mau pakai ada koyo game gitu sih. Yo bentuknya tuh koyo kelompok terus cuman dibagi 2 5-5 jadi koyo mendaki apa ya. Nanti bisa bola, bisa gelas diseni banyu gitu sih. Pakai tali. Cuman ini kayak tak orek-orek itu ada persatuan, ada ini sing rada perlu dipikir tuh sing nyambungi sing wingi lho, Be. Sing cinta tanah air sing apa cuman yo salah. Aku terus terang ki mambungi ana acara, Pak. Jadi aku balik wis jam yo kae pas yum kae jam 12-an. Iku tak gawe sik lah nanti tak share di grup. Iki saya Setu toh. Senin, Mas. Yoga. Hari ini. Lah apa tekon ning koyone memang ora absen deh. Kayaknya Absen apa tuh, Mas? ya pokoknya nek karo 126 aja meri Ben. Sabtu Minggu maksudnya. Di hari Sabtu Minggu. Oh, Senin aja. Lagian kalau mau absen, Collabster belum bisa dibuka katanya. Udah bisa? Udah telat juga absen, Mas. Aduh, sulit. Anu sih aku gak tekon-tekon kelompok liya sih sebenarnya. Yang kemarin sempat dikoreksi. Cari masteran. Suaraku ra ana ya, Ben. Suaraku ra ana ya. Oh ada toh. Ya wis lanjut. Ya wis lanjut.
Mas Mbak, aku izin ke kamar mandi sih ya, Mas Mbak. Besok wis siar. Urung aku ngadus, Pak. Sabtu ki jadwal ngumbahi sik. Cuci-cuci baju, jemur. Minggu jadwal setrika, Pak. Oh iya. Ya kowe apa nek sekiranya sudah ya udah to link bae to. Nggak tahu gambarnya, Mas. Sing kuwi bukannya digawe PPT-nya juga ya? Hmm. Gampang sih nek ngono iso dilebokke drive kayak link yo iso. Iya, bisa. Link disimpan di drive itu enggak apa-apa PPT-nya. Enggak, ini aja Mas. Kalau misalnya dia mintanya PDF satu file yang pertama, terus ditambah di-combine aja, ditambahin gitu loh. Dijadiin PDF, terus dilanjutin aja. Gak apa-apa sih Mas kalau mau yang sama masker itu. Jadi nanti yang nomor 4 sama 5 tinggal ditambahin isu yang ya untuk pelengkap aja gitu gimana? Kan itu kan harus 5 isu nggak sih? Apa 3? Oh 3 ya udah. Yang individu yang 5 ya? Sorry. Ya,
Ya. Pak, nanti tak bikin sih. Misalkan ono sing Mas ku game ora seru ngono ya engko diganti ya boleh deh. Yo tak bikinnya dulu aja. Oke. Oke, siap. Ora ada ngombai ya. Kembali Mas. Ini kan kembali sih. Aduh, sorry. Aduh karo ngombai iki. Jadi kakak. Siap kakak. Aku tadi terenyuh. Ilmu kehidupan wi Mas. Terenyuh guys, meh nangis guys, tulung. Siap. Misalkan wis ono upload tugas sing Pak iki kabar-kabar ya di grup ya. Lah yo. Katanya tuh gue dikumpul kapan? Yo. Gue selak kepanasan ya Ben. Oke. Udah ya. Jin live ya. Udah selesai.